Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-240. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Empu Gandring itu mengangguk-angguk kecil. Langkahnya yang perlahan-lahan itu langsung membawanya ke sanggar pribadinya. Ia ingin menyepi sejenak, mencoba melihat ke dalam diri. Kalau waktu itu akan segera datang, apa boleh buat? Gumamnya. Manusia tidak akan mampu menghindar daripadanya apabila Yang Maha Agung memang menghendakinya. Tetapi yang sebenarnya menggelisahkan Empu Gandring bukanlah perasaan yang kadang-kadang tumbuh di dalam hatinya tentang dirinya itu, tentang hari akhirnya. Tetapi ia harus mendapat saluran yang dapat melanjutkan kerjanya selama ini, bukan sekedar kerja tanpa arah. Kerja yang sudah dilakukannya adalah kerja yang akan dapat berkembang terus. Untuk itu diperlukan seseorang yang dipercaya, yang tidak akan terjerumus ke dalam kesesatan, justru setelah memiliki bekal ilmu yang sudah disusunnya. Aku percaya kepada Mahesa Agni, katanya kepada diri sendiri. Seandainya perasaanku ini benar, bahwa saat itu hampir datang, maka aku harus segera menyusun ilmu itu dan menggoreskannya ke atas rontal. Mudah-mudahan pada saatnya, Mahesa Agni akan datang dan menemukan rontal itu. Mudah-mudahan pula ia tertarik akan isinya dan dipelajarinya. Perlahan-lahan, Empu Gandring itu menutup pintu sanggarnya, kemudian duduk terpekur, memusatkan segala macam rasa dan nalarnya dalam usahanya mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Agung. Orang tua itu ingin mendapatkan kebeningan pikiran untuk memulai dengan kerjanya, menyusun aksara-aksara di atas rontal. Sementara itu Mahesa Agni berpacu dengan lajunya langsung menuju ke padang karautan. Perjalanan itu kini sama sekali tidak memberikan persoalan apapun kepadanya. Tidak ada apapun yang terjadi yang dapat mengganggunya. Di padang karautan, kerja yang dilakukan oleh orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel menjadi semakin tipis. Bendungan itu telah hampir sampai pada penyelesaian terakhir. Sedang taman yang dipesan oleh Akuwu Tunggul Ametung pun kini telah berbentuk pepohonan yang hijau tumbuh dengan suburnya. Sedang sendang buatan itu pun telah menampung air yang naik lewat susukan induk. Meskipun masih belum selesai seluruhnya, tetapi taman itu sudah dapat dilihat dan dinilai bahwa kerja yang telah dilakukan adalah kerja yang berat dan besar. Mahesa Agni yang telah berada di tengah-tengah kerja itu pun merasa menemukan dirinya kembali setelah ia terpisah untuk beberapa lama dari bendungan yang direncanakannya, bahwa ia harus mengalami masa yang pahit di dalam hidupnya, berada di dalam lingkungan iblis di Kemundungan. Namun ternyata ia dapat memetik manfaat dari keadaan itu.
justru di dalam maka yang paling pahit itu, ia mendapatkan tingkat yang lebih tinggi lagi dari ilmunya. Meskipun pada saat itu, ia terpaksa merendahkan diri, seolah-olah ia sudah kehilangan segala macam gairah buat masa depannya. Tetapi pada saatnya, ia bangkit dan menemukan kebebasannya. Beberapa kali Mahesa Agni memang merasa tersinggung oleh sikap Kepu Ijo yang kadang-kadang benar-benar tidak terkendali. Tetapi justru lambat laun ia menjadi kebal seperti juga Ken Arok. Kata-kata Kepu Ijo dan bahkan sikapnya sama sekali tidak dihiraukannya, meskipun kadang-kadang ia harus masih berdesis menahan perasaannya. Sedang Buddha Sempana pun lambat laun dapat menemukan jalan untuk menempatkan dirinya kembali ke tengah-tengah pergaulan atas tuntunan Ken Arok dan Mahesa Agni. Meskipun kadang-kadang usaha itu terbentur pada sikap Kepu Ijo, tetapi dengan penuh minat, Ken Arok dan Mahesa Agni berusaha menghindarkan segala macam benturan-benturan yang dapat terjadi. Demikianlah, maka pada saatnya bendungan dan taman itu pun telah siap. Dengan penuh haru orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel yang sedang bertugas di padang itu menyaksikan air yang naik ke susukan induk, menyusur di sepanjang saluran itu, bercabang-cabang menyobek padang karautan dan merambat sampai ke kotak-kotak sawah yang sudah mulai menghijau, ditaburi bibit yang telah tumbuh subur. Agak jauh di ujung susukan induk itu terdapat sebuah taman yang indah, pepohonan yang hijau subur, tumbuh-tumbuhan perdu dan bunga yang sudah mulai berkembang dengan warna yang beraneka. Sebuah sendang buatan dengan ketek bambu yang terapung bergerak-gerak di permukaan air. Di tengah-tengahnya, sebuah punduk kecil bertengger di atas tebing batu yang disusun dengan baiknya. Kemudian sebuah parit yang melepaskan air yang berlebihan mengalir keluar dari taman itu. Sekali lagi membelah padang karautan mengaliri pategalan yang sudah menghijau pula. Disitulah nanti akan dibangun padesan yang baru apabila pohon-pohonan sudah cukup besar, pohon buah-buahan dan pohon-pohon pelindung yang diperlukan telah tumbuh pula dengan suburnya, dikelilingi oleh rumpun-rumpun bambu yang mulai berdaun. Sebagian dari padang karautan itu kini telah benar-benar berubah bentuknya. Satu lingkungan kehidupan yang bakal hadir di tengah-tengah padang itu akan memberikan kemungkinan yang besar di hari mendatang, tidak saja bagi padang karautan, tetapi bagi Tumapel dalam keseluruhan. Ternyata harapan yang tersimpan di dalam setiap orang Panawijen kini terpenuhi. Mereka akan dapat meninggalkan padukuhan mereka yang telah menjadi semakin kering. Titik-titik air hujan hanya akan dapat menolong sementara di musim basah. Apabila kelak musim menjadi kering, Panawijen akan menjadi semakin kuning dan gersang. Orang-orang Panawijen itu tidak akan dapat mengharap bantuan terus-menerus dari orang lain, sekalipun dari istana Tumapel. Mereka tidak dapat hidup dengan menunggu uluran tangan belas kasihan, atau bahkan lebih daripada itu, uluran tangan dengan pamrih-pamrih tertentu yang akan dapat menjerat kehidupan mereka sendiri di hari yang akan datang. Karena itu, setiap kesempatan harus dipergunakan untuk menemukan kemungkinan hidup di atas kekuatan dan nafas sendiri. Karena itulah, maka kini lahir kehidupan yang hijau di tengah-tengah padang karautan. Orang-orang Panawijen
tidak pernah melupakan uluran tangan Aku Tunggul Ametung. Tetapi uluran tangan itu telah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tepat. Tidak sekedar untuk makan mereka sehari-hari, sedang untuk hari esok menunggu lagi uluran tangan berikutnya. Tetapi selama itu, mereka telah memanfaatkannya untuk membangun bendungan di padang karautan bersama-sama dengan prajurit-prajurit Tumapel pula. Dan bendungan itu telah siap. Dengan demikian maka pada saatnya orang-orang Panawijen itu akan dapat menelan makan dan minum mereka dari hasil keringat sendiri. Apabila tanaman itu menghijau, berbunga kemudian berbuah, maka akan segera datang musim menuai untuk yang pertama kalinya. Apabila demikian, maka orang-orang Panawijen itu akan berdiri dengan dada tengadah dan berkata, "Kami telah berhasil bernafas dengan dada kami sendiri." Ki Buyut Panawijen yang tua itu tidak dapat menahan keharuan yang melonjak di dalam dadanya. Setitik air mata membasahi pipinya yang telah berkeriput karena umurnya. Namun meskipun demikian, ia masih sempat melihat bendungan karautan itu dapat mengaliri sawah yang telah mereka buat. Masih sempat melihat tanaman yang mulai menghijau. Namun ia masih berdoa di dalam hatinya. Mudah-mudahan ia masih sempat pula melihat orang-orang Panawijen memindahkan dirinya dari daerah lama yang gersang itu ke daerah yang baru, yang hijau dan subur. "Kita harus merayakan kemenangan ini," desis Ki Buyut Panawijen. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Baiklah Ki Buyut, kita rayakan kemenangan ini. Kita sudah menaklukkan tanah yang liar dan kemudian menjinakkannya." "Bagus," teriak Kebu Ijo. "Kita potong lembu dan kerbau yang sudah tidak kita pergunakan lagi." Terdengar Mahesa Agni berdesah ketika ditatapnya mata Ken Arok. Maka dilihatnya mata itu menyipit. Perlahan-lahan Ken Arok berkata, "Jangan Kebu Ijo, sejak semula kita bekerja bersama-sama dengan mereka. Meskipun mereka hanya binatang, tetapi apakah kita akan sampai hati berbuat demikian?" "Itu adalah sifat kecengenganmu Ken Arok. Buat apa lagi binatang-binatang itu bagi kita kini? Mereka hanya akan menjadi beban peliharaan saja." Ken Arok menggelengkan kepala. Katanya, "Apa kau sangka bahwa sawah itu akan dapat tumbuh tanamannya tanpa digarap? Nah, tugas lembu dan kerbau-kerbau itu masih panjang. Setiap musim mereka akan membantu orang-orang Panawijen mengerjakan sawahnya." "Apakah lembu, kerbau, pedati-pedati dan semua peralatan itu kini akan kita serahkan kepada orang-orang Panawijen? Apakah harus kita bawa kembali ke Tumapel?" Kebu Ijo mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak segera menjawab. Yang menyahut kemudian adalah Mahesa Agni. "Kami akan berterima kasih atas bantuan yang sudah dan yang masih akan kami terima. Lebih-lebih lagi apabila yang kami terima itu adalah keperluan bagi kerja kami, alat-alat untuk menggarap sawah dan membangun padukuhan kami. Kami akan jauh lebih berterima kasih daripada bantuan yang kami terima berupa kebutuhan sehari-hari saja. Kebutuhan yang akan habis kami telan dan akan habis kami pakai betapa berlimpah-limpahnya. Tetapi peralatan itu akan memberi kami nafas untuk bekerja seterusnya. Kami akan terlepas dari ketergantungan yang akan mematikan nafsu kerja kami dan anak cucu kami." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Itu adalah pikiran yang hidup dan wajar Agni. Karena itu, kita akan bergembira karena kita telah menyelesaikan pekerjaan dasar kita. Yang Maha Agung telah memperkenalkan kita melihat bendungan, susukan induk, parit-parit, sawah, taman dan sebagainya itu telah selesai.
Tetapi ini bukan berarti bahwa kerja kita untuk selanjutnya selesai. Maka, marilah kita bersyukur tanpa melepaskan ingatan kita kepada masa mendatang. Karena itu, biarlah binatang-binatang hidup untuk seterusnya. Kita dapat merayakan kemenangan ini tanpa apapun. Sebab kegembiraan itu ada di dalam dada kita. Kita nyatakan dengan bentuk-bentuk yang memungkinkan di padang karutan ini. Kebu ijo itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Iya, kita dapat merayakan dengan 1000 macam bentuk untuk menyatakan bahwa kerja yang besar ini sudah selesai. Di antaranya, kita akan dapat tidur sepekan terus-menerus, bangun untuk makan, kemudian tidur lagi. Begitu." Ken Arok, Mahesa Agni dan Ki Buyut Panawijen menarik nafas. Tetapi mereka tidak menanggapinya. Namun dengan tiba-tiba saja Ken Arok berkata, "Kita akan segera mendapat kesempatan itu, bersukaria untuk menyambut kemenangan ini. Setelah taman itu selesai, aku akan hadir beserta permaisurinya. Taman itu akan merupakan hadiah yang menyenangkan bagi Tuan Putri Ken Dedes yang berasal dari tengah-tengah padukuhan Panawijen. Itulah sebabnya, maka taman itu harus dibangun di dekat padukuhan yang dibangun oleh orang-orang Panawijen. Kehadirannya pasti akan memberikan kegembiraan bagi kita. Kita tidak perlu menyelenggarakannya sendiri. Kita ikut saja di dalam kegembiraan itu." Kebu Ijo mendengar keterangan itu dengan dahi yang berkerut-merut. Kemudian ia berdesis perlahan, "Kapan aku akan datang ke padang karautan untuk menyerahkan tamannya kepada perempuan Panawijen itu?" Yang mendengar kata-kata Kebu Ijo itu merasakan desir yang tajam di dalam dada mereka. Mahesa Agni, Ken Arok, Ki Buyut Panawijen, dan 1-2 orang lagi. Sejenak mereka terdiam sambil mengawasi anak muda itu dengan mata yang tidak berkedip. Kebu Ijo merasa sorot beberapa pasang mata yang menyentuh wajahnya. Sejenak ia merasa canggung. Namun kemudian ia bertanya, "Kenapa kalian memandangi aku seperti baru pertama kali melihat? Apakah yang aneh padaku?" Tiba-tiba terdengar jawab Ken Arok pendek, "Mulutmu." Kebu Ijo mengerutkan keningnya. "Kenapa mulutku?" Tanpa sesadarnya tangannya meraba mulutnya. "Mulutmu terlampau sulit untuk dikendalikan," sahut Ken Arok. "Kenapa kau tidak dapat memilih kata-kata yang lebih baik, meskipun untuk menyatakan maksud yang sama?" Oh, Kebu Ijo itu justru tersenyum. "Kalimatkulah yang salah lagi. Baiklah, aku akan memperbaikinya. Maksudku, aku ingin tahu, kapankah aku Tunggul Ametung akan menyerahkan hadiah buat permaisurinya Ken Dedes?" Ken Arok sama sekali sudah tidak bernafsu lagi untuk menjawab. Meskipun demikian, ia menggeram juga. "Pada saatnya, kau akan melihat dan mengetahuinya. Apabila kelak tuanku aku datang bersama Tuan Putri, bertanyalah hari dan pekan." Kebu Ijo mengernyitkan alisnya. Namun ia kemudian tertawa. Sambil melangkah pergi, ia bergumam, "Kau marah Ken Arok? Jangan lekas menjadi marah. Kau akan cepat menjadi tua. Lebih baik kau tertawa." Ken Arok tidak menghiraukan lagi. Sedang orang-orang lain pun menjadi acuh tidak acuh pula kepada Kebu Ijo yang kemudian hilang di dalam gubuknya. Sepeninggal Kebu Ijo, barulah Ken Arok berkata kepada Ki Buyut Panawijen, "Sebentar lagi, aku datang dengan kebesaran seorang Aku Ki Buyut. Tidak seperti kedatangannya di saat lampau. Aku akan datang bersama permaisuri dan akan menghadiahkan taman itu. Pada saat itulah kita numpang bergembira, supaya persiapan tidak mengecewakan. Maka biarlah aku mengirimkan utusan menghadap Aku untuk menyampaikan maksud itu. Apabila Aku tidak berkeberatan, nah, kita akan mendapatkan kesempatan tanpa bersusah payah berbuat sendiri. Sebelum Aku sendiri datang,
pasti akan dikirim beberapa orang petugas, juru masak, juru taman, dan orang-orang yang diperlukannya. Kita tinggal menyebut saja jumlah orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel yang berada di padang karautan ini. Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya, gumamnya. Berapa orang juru masak yang diperlukan untuk kepentingan itu? Di Tumapel ada ratusan juru masak yang dapat dikerahkan. Sedang di sini pun kita telah mempunyai juru masak yang cukup. Meskipun bukan juru masak yang baik, meskipun mereka hanya sekedar juru masak prajurit, tetapi setidak-tidaknya mereka akan dapat membantu menjerang air. Ki Buyut Panawijen mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa mendapat kehormatan bahwa perhatian Aku Tunggul Ametung terhadap Panawijen ternyata melampaui perhatiannya terhadap padukuhan-padukuhan yang lain. Dan Ki Buyut pun menyadari bahwa hadirnya Ken Dedes di Istana Tumapel ternyata berpengaruh atas persoalan itu. Meskipun Ki Buyut yang sudah cukup tua itu juga menyadari bahwa keluarga Ken Dedes sendiri ternyata tidak sempat ikut merasa berbahagia. Bahkan hilangnya Ken Dedes telah membuat ayahnya seolah-olah menyisihkan diri dari pergaulan dan hilang untuk selanjutnya tanpa menyatakan diri lagi di dalam lingkungan padukuhan Panawijen. Ternyata Ken Arok kemudian benar-benar mengirimkan utusannya menghadap Aku Tunggul Ametung untuk menyatakan maksudnya untuk ikut serta menikmati kegembiraan bersama-sama dengan kehadiran Aku Tunggul Ametung di padang karautan. Beri apa yang mereka butuhkan. Perintah aku kepada seorang yang dipercaya untuk menyelenggarakan perjamuan yang cukup baik di padang karautan selama kunjungannya bersama permaisurinya. Dan kepada utusan Ken Arok aku berkata, aku akan datang ke padang karautan bersama permaisuri dan beberapa orang prajurit dan para pemimpin pemerintahan Tumapel sepekan sebelum purnama, dan akan tinggal di padang karautan sampai sepekan setelah purnama. Berita itu diterima dengan senang hati oleh seluruh penghuni padang karautan yang selama ini tidak pernah melepaskan diri dari kerja dan selalu dihadapkan kepada kerja. Tetapi usaha mereka ternyata tidak sia-sia. Kini bendungan itu benar-benar telah terwujud, telah berhasil mengangkat air dan menyalurkannya sampai ke kotak-kotak sawah yang jauh ke tengah padang. Beberapa saluran di seberang memberi kemungkinan yang serupa meskipun agak lebih kecil. Bahkan saluran yang melepaskan air dari sendang buatan itu pun dapat dimanfaatkan pula dengan baik. Dengan demikian maka setiap orang di padang karautan itu pun menunggu sampai saat purnama semakin mendekat. Hampir sedikit malam mereka memandangi bulan yang seolah-olah tumbuh sedikit demi sedikit. Terlampau lamban apabila mendung menyaput langit dan mereka tidak dapat melihat bulan yang semakin berkembang di setiap malam. Terasa hari menjadi semakin panjang. Sudah terlampau lama mereka menunggu, namun bulan masih belum separuh bulatan. Meskipun demikian, orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel itu kini mendapat kesibukan baru. Bahkan sekedar tidur, bangun dan makan, mereka harus membuat pesanggerahan-pesanggerahan yang walaupun sederhana tetapi cukup memenuhi kebutuhan bagi seorang Aku dan permaisurinya. Dekat di sebelah taman yang sudah menjadi semakin semarak karena bunga-bunga telah mulai berkembang. Bunga-bunga dengan beraneka bentuk dan warnanya. Bunga-bunga yang membuat taman itu semakin segar, yang seolah-olah dengan sadar
menunggu kehadiran permaisurinya yang akan segera datang. Dan kedatangan itu telah menumbuhkan berbagai macam tanggapan. Namun betapapun juga, seluruh padang karautan telah menanti kehadirannya. Maka pada saatnya, sampailah suatu ketika itu, padang karautan seolah-olah telah terbakar oleh kegembiraan yang tiada taranya. Mereka tidak saja menyambut kedatangan Aku Tunggul Ametung dengan penuh kemegahan bersama permaisurinya Ken Dedes, tetapi mereka juga merayakan hari kemenangan. Mereka telah berhasil menaklukkan padang karautan dengan segala macam keganasan dan keliarannya, membendung sungai dan menaikkan airnya itu, sehingga di jantung padang yang luas itu telah dibangunkan sebuah padukuhan baru yang segar, padukuhan yang mempunyai kemungkinan yang sangat baik di hari-hari mendatang, karena luas tanah di sekitarnya yang masih memungkinkan padukuhan itu berkembang. Beberapa orang telah pergi ke Panawijen untuk mencari janur yang cukup baik yang masih belum terlampau tua. Dengan pedati-pedati, mereka mengangkut beberapa batang bambu utuh dengan daun-daunnya untuk dipancangkan sebagai umbul-umbul di sekitar taman dan pesanggerahan sebaik-baik mungkin yang dapat mereka kerjakan. Anyaman-anyaman janur dan bambu telah terpancang di dinding-dinding dan di pagar-pagar batu. Maka pada hari yang ditentukan, Aku Tunggul Ametung akan datang di padang karautan. Setiap orang di perkemahan itu mengenakan pakaian yang sebaik-baiknya yang mereka miliki. Para prajurit mengenakan pakaian keprajuritan mereka, siap untuk menyambut kedatangan Aku Tunggul Ametung. Ki Buyut Panawijen, Mahesa Agni, Ken Arok dan para pemimpin yang lain dengan wajah berseri-seri, mereka siap menunggu kehadiran Aku bersama rombongannya. Namun di antara sekian banyaknya wajah yang cerah, maka kuda sempana duduk termenung di dalam gubuknya. Kehadiran Aku Tunggul Ametung bersama Ken Dedes di perkemahan itu menjadi suatu persoalan baru di dalam dadanya. Selama ini ia telah berusaha untuk dapat hidup di antara orang-orang Panawijen, betapapun sulitnya untuk melakukannya, apalagi pada permulaannya. Tetapi lambat laun, ia berhasil menyesuaikan dirinya ketika ia mendapat keyakinan bahwa orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel itu benar-benar tidak mendendamnya tanpa ampun. Orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel dapat menerima kehadirannya meskipun dengan syarat, dan ia berusaha sekuat-kuat hatinya untuk menerima syarat itu. Ia telah melakukan sebaik-baiknya semua nasihat Mahesa Agni dan nasihat Ken Arok. Setiap kali didengarnya pula petunjuk-petunjuk dari Ki Buyut yang tua tentang hidup di hari kemudian, dan setiap kali dihindarinya Kepu Ijo yang terlampau ringan membuka mulutnya tanpa terkendali supaya tidak tumbuh hal-hal yang tidak dikehendaki. Namun kini tiba-tiba ia dihadapkan pada suatu keadaan baru. Kehadiran Aku Tunggul Ametung sama sekali bukan persoalan lagi baginya, karena ia pernah bertemu sebelum Aku kembali ke Tumapel dari padang karautan ini. Tetapi bagaimana dengan Ken Dedes? Ia pernah menerima penghinaan tiada taranya daripadanya, meskipun nalar kuda sempana dapat mengerti bahwa penghinaan itu diberikan karena sakit hati gadis itu yang tidak tertahankan lagi. Tetapi bagaimanapun juga,
luka itu masih terasa pedih di hatinya. Sekali-sekali terdengar kuda Sempana berdesis. Di dalam dadanya terjadi pergolakan yang riuh. Apakah ia harus melupakan saja penghinaan itu? Ataukah ia akan berbuat sesuatu? Atau menghindarkan diri saja dari setiap kemungkinan untuk bertemu dengan Ken Dedes? Aku harus menyingkir, meskipun hanya untuk sementara. Mereka berada di padang ini tidak terlampau lama, hanya sepekan sebelum dan sesudah purnama. Dalam 10 hari itu, aku akan tinggal saja di Padukuhan Panawijen lama. Aku dapat bersembunyi di sana sampai saatnya aku Tunggul Ametung kembali ke Tumapel. Mudah-mudahan Ken Arok dan Mahesa Agni dapat mengerti, dan aku diizinkannya pergi sebelum mereka datang. Kuda Sempana mengangguk-anggukkan kepalanya. Pada hematnya hal itu adalah yang sebaik-baiknya, sebab ia sendiri masih belum dapat meyakini dirinya sendiri. Apakah ia akan dapat bertahan apabila ia mengalami hal-hal yang pahit lagi? Kuda Sempana itu berpaling ketika ia mendengar langkah mendekat ke pintu gubuknya. Sejenak kemudian dilihatnya seseorang berdiri di depan pintu itu. Kebu Ijo. Kuda Sempana mengerutkan keningnya. Selama ini ia selalu menghindarkan diri. Sepatah-sepatah kata saja apabila terpaksa ia harus berbicara, kemudian mencari alasan untuk pergi. Tetapi kini ia berada di gubuknya dan Kebu Ijo itu berhenti di muka pintu. Aku harus segera bertemu dengan Ken Arok dan Mahesa Agni, berkata kuda Sempana di dalam hatinya, supaya aku segera dapat pergi sebelum aku datang. Tetapi yang lebih dahulu berkata adalah Kebu Ijo. Hei, kau tidak tampak bergembira seperti orang-orang lain. Kenapa? Kuda Sempana tidak segera menjawab. Dilihatnya sebuah senyum yang lucu menghias bibir Kebu Ijo. Marilah, keluarlah dari liangmu. Orang-orang Dungu itu sudah seluruhnya berada di ujung perkemahan ini. Mereka akan menyambut aku dan kemudian mengiringkannya ke taman buatan itu. Apakah kau tidak ikut serta? Iya, jawab kuda Sempana perlahan. Nanti, sebentar aku akan pergi ke sana pula. Kenapa tidak sekarang? Aku belum selesai berkemas. Kebu Ijo tertawa. Katanya, kau masih juga akan berhias, supaya Ken Dedes jatuh cinta kepadamu. Bukankah kau mencintainya setengah mati? Pertanyaan itu serasa ujung pedang yang mengorek luka lama yang meskipun tidak mungkin sembuh, tetapi sudah ditahankannya terpendam. Dan seolah-olah kini luka itu terungkit kembali. Meskipun demikian kuda Sempana tidak segera menyahut. Dicobanya untuk menguasai perasaannya. Sudah biasa ia mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati yang diucapkan oleh Kebu Sindet dan Wong Sarimpat, tetapi tidak tentang persoalan ini. Namun demikian ia masih dapat menahan dirinya. Kuda Sempana masih duduk di tempatnya. Sekali-sekali ia melihat Kebu Ijo yang berdiri di depan gubuknya dengan sudut matanya. Tetapi sesaat kemudian kepalanya ditundukkannya lagi. Ia mengharap agar Kebu Ijo itu segera pergi, supaya ia dapat segera pula menemui Mahesa Agni dan Ken Arok untuk menyatakan maksudnya. Tetapi Kebu Ijo itu masih berdiri saja di situ. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.